Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dengan harapan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebelum kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani, terlebih dahulu kami akan membaca firman Tuhan serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman Tuhan sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah terdapat dalam surat Efesus pasal 4 ayat 29 yang berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Di dalam pasal 4 ini adalah memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya nasihat ini datang juga untuk kita semua sebagai orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita masih mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, baik yang didengar orang atau tidak didengar. Misalnya, mengutuki seseorang dalam hati. Dalam ayat ini, Paulus menasihatkan agar jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kita adalah orang yang sudah ada di dalam Tuhan, orang yang sudah mengenal Allah dan sudah lahir baru. Seharusnya kita harus dapat menjaga tingkah laku kita, perkataan kita, serta perbuatan kita. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, Paulus menasihatkan, buanglah dusta, harus berkata yang benar, jangan marah. Artinya, jangan kita mengacuhkan nasihat-nasihat itu. Dan jangan kita memberi kesempatan kepada iblis supaya untuk mempengaruhi dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hendaknya mencerminkan kasih sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang menghibur, serta kata-kata yang membangun. Jadi, segala perkataan yang tidak berguna seperti yang sering kita dengar, kata orang mengutuk atau umpatan. Jadi, yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang baik. Maka, apa yang diajarkan Paulus yang juga sebagai nasihat tidak hanya mengajarkan untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi harus melakukan yang baik. Saudara, di dalam tubuh kita berdiam Roh Allah, dan hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Maka seharusnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bermanfaat dan memberkati orang lain. Bahkan hidup kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Karena itu, dengan tubuh ini
kita harus memuliakan Allah sebagai wujud kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita harus meneladani Yesus yang penuh kasih itu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan rugi apa-apa jika kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik dan membangun, karena dampak dari orang yang mendengarkan itu beroleh kasih karunia. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin pada saat itu sedang dalam masalah, ketika kita menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, maka masalahnya akan menjadi ringan dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Sebab kasih karunia yang sudah kita peroleh dari Allah, jika kita terus pertahankan dalam hidup kita, maka kasih itu akan mengalir kepada siapa saja sebagai lawan bicara kita lewat perkataan kita. Menjadi orang percaya, mau tidak mau, kita harus melakukan hal itu, sebab kita harus mempersiapkan diri kita jika sewaktu-waktu Tuhan datang, kita tidak dalam keadaan berdosa hanya karena perkataan-perkataan yang tidak baik, yang mungkin secara tidak sadar telah menyakiti orang lain. Mazmur 10 ayat 7 berkata, "Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan." Saudara, kiranya jangan sampai ada kata-kata ini dalam mulut kita. Kita harus menjaga sikap, menjaga hati, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Yakobus 4 ayat 14 berkata, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Segala tindakan yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan, serta tingkah laku kita, seharusnya berdampak dan hidup kita selalu memuliakan Tuhan, sehingga memiliki arti hidup. Mohon pimpinan Roh Kudus agar pola pikir kita terus diperbaharui. Firman Tuhan adalah jaminan kita. Kolose 4 ayat 6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Lagi-lagi yang disebutkan di ayat ini adalah berkata-katalah dengan penuh kasih. Ekspresikan supaya kata-katanya tidak hambar. Berilah kata-kata yang menghibur dan membangun. Jauhkan kata-kata yang menghakimi. Dijauhkan dari kata-kata yang menyombongkan diri. Dan jangan lupa terus jaga mulut kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi berkatalah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 23a berkata, "Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran.
suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi, kata-kata kebenaran yang sudah keluar dari mulut kita tidak dapat ditarik, sebab firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu hidup kepada setiap orang yang mau menerimanya. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Allah. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, baik sebagai peringatan atau nasihat. Biarlah kami mau simpan di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami dapat berdampak dimanapun kami berada, baik dalam tingkah laku kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami, sehingga dengan benar-benar kami berkata-kata hanya dengan kasih Tuhan. Sertailah aktivitas kami hari ini, baik di kantor, di rumah, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan dalam usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan, berhasil. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang dalam pergumulan, diberi jalan keluar. Terpujilah Engkau Allah, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.